Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita hidup di dunia ini memang dituntut untuk bekerja dan mencari nafkah. Mencari nafkah bukanlah tanda seseorang yang jatuh cinta kepada dunia. Namun, ia adalah bagian dari ketaatan kepada ajaran agama Islam. Islam mengajarkan bahawa seorang laki-laki yang telah berkeluarga berkewajipan untuk mencari rezeki yang lancar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam mencari nafkah, kita sebagai manusia banyak yang mengeluh kesempitan dan kesusahan, seolah-olah Allah yang Maha Kaya itu tidak bisa memberikan rezeki yang berlimpah. Ketahuilah, sesungguhnya kesempitan hati itu bukanlah karena sedikitnya rezeki yang diperoleh, akan tetapi itu akibat dari jauhnya seseorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang hanya memusatkan pikirannya pada bekerja dan bekerja sampai mereka melupakan senjata kaum mukmin, yaitu berdoa dan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang Allah beri petunjuk adalah orang-orang yang beriman. Hati mereka merasa tenang dan mengingat Allah, bertasbih dan bertahmid kepada Allah, membaca dan mendengar kitabnya. Ingatlah bahawa ketenangan hati diwujudkan dengan mengingat Allah. Sudah selayaknya ia demikian. Bukankah dunia ini adalah milik Allah? Seandainya seluruh manusia di timur dan barat bersatu untuk menghalangi karunia Allah yang telah ia tetapkan untukmu, apakah mereka sanggup melakukannya? Ketahuilah, andai saja seluruh umat bersatu untuk memberikan karunia kepadamu, niscaya mereka tidak akan sanggup kecuali sebatas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Dan andai pun seluruhnya ingin mencelakakanmu, mereka juga tidak akan sanggup kecuali sebatas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Tidak ada makhluk yang hidup di bumi ini
melainkan rezekinya dijamin oleh Allah sebagai wujud kemurahannya kepada makhluk. Dia mengetahui tempat tinggalnya di bumi dan mengetahui tempat di mana ia akan mati. Setiap makhluk hidup bersama rezekinya, tempat tinggalnya dan tempat matinya. Semuanya tercatat di dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Diriwayatkan seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dunia seolah-olah tidak menginginkanku? Semua usahaku bangkrut, peternakan dan pertanianku pun selalu gagal panen." Sambil tersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang tasbihnya para malaikat serta tasbihnya penghuni alam semesta. Adapun kalimat tasbihnya, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, artinya Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung, aku memohon ampun kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah 100 kali sebelum terbit fajar, maka dunia akan memohon kepada Allah agar engkau miliki, mengejarmu tanpa kau mengejarnya. Selang beberapa bulan kemudian, sahabat tadi kembali lagi dan bercerita, "Ya Rasulullah, sekarang aku bingung dengan hartaku, kemana harus aku letakkan hasil usaha dan peternakanku karena banyaknya." Demikianlah rezeki, hidup dan mati yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, dan tasbih para malaikat serta tasbihnya penghuni alam semesta. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sebelum subuh dan setelah subuh, sebelum terbit fajar. Kita memperbanyak berzikir kepada Allah. Dengan memperbanyak berzikir, semoga Allah melimpahkan rezeki, melimpahkan rahmat, berkah, taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampangnya menggunakan aplikasi Tokopedia.